Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Aksan Jalaluddin MS selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Dr. Haji Burhanuddin MSI selaku Dekan FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang terhormat para dosen dan para staf Universitas Sulawesi Barat, dan juga para mahasiswa-mahasiswi Universitas Sulawesi Barat. Mohon maaf apabila ada penyebutan nama maupun gelar yang keliru. Dan untuk saat ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul tentang pendidikan di tengah pandemi. Dan yang pertama yang saya akan bahas adalah apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan menjadi tempat untuk mengasah kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan terhadap sesuatu dan menjadikan manusia yang kritis dalam berpikir. Selanjutnya adalah apa tujuan pendidikan. Tujuan daripada pendidikan adalah untuk mencerdaskan ataupun mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri seseorang. Tujuan pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang makmur, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Selanjutnya adalah apa fungsi pendidikan. Tujuan dan fungsi pendidikan tidak jauh berbeda, yaitu fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi atau kemampuan membentuk watak, kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Hadirin yang berbahagia, di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis pendidikan, yaitu pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur dan memiliki jenjang, seperti mulai dari PAUD, sekolah dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Kedua adalah pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang, seperti KB, TPA, sanggar, lembaga, kursus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan, di mana peserta didiknya dapat belajar dengan mandiri. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan mengambil jurusan Hubungan Internasional. Banyak yang bertanya, di jurusan HI itu mempelajari apa sih? Nah, sepengetahuan saya, di jurusan ini mempelajari tentang interaksi global, yaitu menjalin hubungan terhadap negara lain. Seperti mempelajari aturan di setiap negara, mempelajari sistem organisasi di setiap negara. Namun saat ini banyak kendala yang menghalangi kita berinteraksi kembali terhadap negara, yaitu kehadiran suatu wabah penyakit
menjadi suatu penghalang untuk berinteraksi terhadap negara lain. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun sejak pandemi ini berlangsung, berubah menjadi belajar daring. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang sangat-sangat berbahaya, yaitu corona atau dikenal sebagai COVID-19. Virus ini menyebar pada 30 Desember di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Namun virus ini tersebut sudah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu manusia terpapar penyakit ini, bahkan puluhan ribu meninggal akibat virus ini. Penyebaran virus ini sangat cepat sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya pembelajaran dari rumah. Pemerintah menyampaikan dan menyarankan bersekolah dari rumah secara online. Peralihan pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, di sini menjadi salah satu kendala pada saat proses pembelajaran online karena tidak semua daerah penduduknya itu memiliki gadget ataupun handphone, dan juga orang-orang yang tinggal di pelosok itu juga susah untuk menjangkau internet sekarang. Jadi itu menjadi salah satu penghambat sekolah online ini. Keberadaan virus ini mengubah dunia pendidikan karena proses pembelajarannya itu yang bisa dikatakan rumit dan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kita belajar di kelas. Namun saat adanya virus ini terpaksa kita melakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Walaupun demikian, ternyata dengan adanya COVID ini itu tidak semuanya membawa dampak negatif, tapi membawa juga dampak positif bagi masyarakat. Seperti kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Karena sekarang dunia semakin hari semakin canggih, jadi mau tidak mau kita harus memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang ada dan tersedia. Seperti melek teknologi. Dengan belajar daring ini, secara tidak langsung dan secara tidak sadar, kita bisa melatih kemampuan menggunakan teknologi, khususnya para pelajar atau mahasiswa seperti kita. Dan juga kita bisa memanfaatkan media-media yang digunakan untuk belajar online seperti aplikasi Zoom, Classroom, YouTube maupun WhatsApp. Dan dengan cara ini mungkin bisa memudahkan kita untuk belajar berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh maupun dosen-dosen yang jauh. Dan juga media pembelajaran bervariasi. Nah, saat ini banyak bermunculan media-media yang bisa membantu pembelajaran online kita, dan dengan cara bervariasi, karena hal itu juga membuat kita tidak bosan. Selanjutnya adalah kolaborasi orang tua dan guru ataupun dosen, yaitu dengan daring ini tentu kita menghabiskan waktu itu di rumah. Nah, dengan agar kita tetap terkontrol, peranan penting orang tua di sini tuh sangat-sangat diperlukan, karena untuk memantau aktivitas peserta didik anak-anak yang melakukan belajar online ini. Karena jika di luar dari pengawasan orang tua, banyak anak-anak yang mungkin menyalahgunakan teknologi yang seperti sekarang ini. Jadi peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini, dan juga para dosen agar tetap setia memantau
segala aktivitas peserta didik ataupun mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah dengan kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, kita hanya bisa mengikuti arahan atau protokol dari pemerintah agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dan juga kita tetap bisa memanfaatkan teknologi dengan sebagaimana mestinya, karena pengaruh teknologi ini sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, karena jika kita lalai dalam menggunakan teknologi itu juga dapat merusak kita. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan teknologi itu dengan bijak dan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.